Halo anak-anak, kalian apa kabar nih pada hari ini? Baik semuanya kan? Sehat kan? Alhamdulillah. Oke, sebelum Bapak memulai materi pada hari ini, alangkah baiknya ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Persilakan, doa selesai. Oke, selanjutnya Bapak akan menyalakan infocus terlebih dahulu. Bentar. Ya, sudah nyala. Oke, nah pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dasar desain interior pada mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung. Sudah pada tahu kan? Nah, mari kita bahas. Untuk pelajaran kali ini ada kompetensi dasarnya yaitu memahami prinsip desain interior. Ada indikator pencapaian kompetensinya yaitu menyebutkan macam-macam desain interior dan menjelaskan prinsip-prinsip desain interior. Adapun tujuannya yaitu disajikan beberapa gambar ruangan, siswa dapat menjelaskan desain interior pada ruangan dengan 80% benar, dan siswa dapat menyebutkan prinsip-prinsip desain interior dengan tepat. Nah, selanjutnya, apa sih desain interior itu? Ada yang tahu nggak nih? Apa sih desain interior itu? Gak ada yang tahu? Oke, ayo kita bahas. Pada pengertiannya, desain interior merupakan proses penyusunan dan penciptaan elemen-elemen interior agar menjadi suatu kesatuan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu, baik pada aspek estetis maupun keamanan dan kenyamanan ruangan. Nah, ini nih pengertiannya. Selanjutnya, adapun tujuannya. Di antaranya, satu, memperbaiki fungsi, yang kedua, memperkaya nilai estetika, yang ketiga, meningkatkan aspek psikologis dan dari sebuah ruangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari desain interior tidak hanya untuk memperindah ruangan saja, namun juga memperbaiki atau memastikan fungsi setiap elemen interior dapat berjalan dengan baik, serta meningkatkan aspek psikologisnya dari setiap ruangan yang dirancang. Nah, ada yang tahu nggak sih kenapa desain interior itu ada sampai sekarang? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Oke, ayo kita bahas. Nah, desain sendiri itu seperti seni rupa yang sangat bergantung pada peninggalan-peninggalan artefak yang berhubungan dengan desain interior. Pada saat Mesir, Yunani, dan Romawi telah mencapai peradaban yang tinggi pada era kuno, memiliki tradisi religius yang mendorong timbulnya keterampilan artistik dan keinginan untuk mendapatkan keabadian atau immortality melalui bangunan-bangunan dan harta bendanya. Nah, lalu pada zaman Renaissance Italia, yang seluruh kegiatan seni mencapai puncak kejayaan didukung oleh kaum bangsawan, dan orang kaya mendukung perkembangan seni dengan kekayaannya. Di Italia sendiri terdapat dua kelas sosial, yakni kelas bangsawan yang kaya dan petani yang miskin. Sebuah desain indah hanya bisa dimiliki oleh para bangsawan karena harganya yang mahal. Selanjutnya, lalu desain interior mulai berkembang dan lebih terjangkau untuk masyarakat umum setelah terjadi revolusi industri. Hal ini juga mendorong munculnya revolusi ekonomi di Amerika yang membuat golongan masyarakat menengah ke atas menjadi kaya dan memiliki uang yang berlebihan, sehingga muncul kebutuhan dan keinginan untuk memperindah rumahnya. Nah, saat itu juga mulai banyak bermunculan majalah yang membahas masalah gaya desain interior yang baru serta mulai timbul kebutuhan manusia untuk mengkonsultasikan ide-ide dalam penataan rumah dan perabotannya.
Hal ini mendorong berkembangnya industri desain interior. Nah, karena adanya keinginan dan kebutuhan untuk memperindah ruangan, inilah yang membuat desain interior masih ada sampai sekarang. Jadi itulah alasan atau sejarah mengapa desain interior masih ada sampai sekarang. Oke, selanjutnya sebentar. Ya, apa aja sih prinsip-prinsip dasar desain interior itu? Nah, prinsip-prinsip dasar desain interior terdapat 7 prinsip. Yang pertama, unity dan harmoni. Yang kedua, keseimbangan. Keseimbangan itu ada 3, keseimbangan simetris, asimetris, dan keseimbangan radial. Yang ketiga, focal point. Yang keempat, ritme. Yang kelima, detail. Yang keenam, skala dan proporsi. Dan yang ketujuh, warna. Nah, ada yang tahu nggak sih macam-macam desain interior itu apa aja dan bagaimana aja? Ada yang tahu nggak? Gak ada yang tahu nih. Oke, jika tidak ada yang tahu, ayo kita bahas. Macam-macam desain interior. Di sini ada desain interior Skandinavia, yang dimana identik dengan kesan bersih dan alami. Lantainya bisa menggunakan keramik berwarna putih atau bermaterial kayu. Daya tarik dari desain ini adalah tata cahaya dan kain-kain throw sebagai dekorasi di atas sofa. Bisa dilihat contohnya seperti gambar di samping. Oke, selanjutnya ada desain interior minimalis. Desain interior ini yang paling populer di kalangan masyarakat modern. Desain interior rumah minimalis identik dengan warna-warna netral seperti putih, abu-abu, dan hitam. Furnitur yang digunakan memiliki garis bersih dan bentuk yang sederhana seperti kotak dan bulat, seperti pada sofa minimalis dan meja. Contohnya seperti gambar di samping. Selanjutnya ada desain interior modern. Elemen-elemen yang digunakan pada desain ini bisa dibilang mirip dengan desain interior minimalis. Hanya saja, desain modern ini identik dengan furnitur yang menggunakan material besi dan kaca untuk menciptakan nuansa yang mengkilap dan modern. Contohnya seperti gambar di samping. Selanjutnya ada desain tradisional. Desain interior ini merupakan gaya khas Eropa yang identik dengan elemen kayu. Penggunaan elemen kayu berwarna coklat ini akan menciptakan suasana alami dan hangat yang akan melengkapi kebersamaan para penghuni rumah. Contohnya bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya ada desain interior vintage. Desain interior ini didominasi dengan warna lembut seperti putih, hijau muda, abu-abu muda, pink pastel, dan kuning muda. Furnitur yang biasa dipakai saat menata ruangan tamu vintage, misalnya bisa menggunakan material kayu yang catnya sedikit terkelupas sehingga meninggalkan kesan zaman dulu. Contohnya bisa dilihat pada gambar di samping. Oke, selanjutnya ada desain interior shabby chic. Desain interior ini dipengaruhi oleh gaya vintage yang sangat feminim dan lembut. Interior ini didominasi oleh warna putih, krem, dan warna pastel lainnya. Kata shabby sendiri memiliki arti lusuh, sehingga tidak heran kalau ditemukan banyak furnitur bergaya lusuh pada interior ini. Gambarnya bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya ada desain interior industrial. Desain interior ini mendapatkan inspirasi dari interior gudang industri. Desain interior ini identik dengan lantai beton dan langit-langit baja. Warna yang mendominasi interior industrial ini adalah hitam dan abu-abu. Furnitur yang digunakan biasanya bermaterial metal dan besi. Contohnya bisa dilihat pada gambar di samping.
Selanjutnya, desain interior rustic. Gaya rustic sendiri memiliki karakteristik seperti menggunakan bahan alami dan menonjolkan kesan material kasar dan tua. Warna yang paling sering digunakan adalah warna yang lebih alamiah dan mendekati tampilan bahan yang digunakan seperti abu-abu, merah, batu bata, tanah, hitam, kuning pucat, dan coklat kayu yang tergolong warna alam material. Contohnya bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya ada desain interior nautikal. Desain ini merupakan desain interior yang identik dengan suasana pantai atau laut. Warna-warna yang mendominasi interior ini seperti biru dan putih. Dekorasi-dekorasi yang sering digunakan adalah motif garis-garis biru, putih, serta pajangan bernuansa laut seperti pasir, kulit kerang, atau kemudi kapal. Contohnya bisa dilihat pada gambar di samping. Dan yang terakhir ada desain Victorian. Desain interior ini sering ditemui pada bangunan-bangunan Eropa. Desain ini identik dengan kemegahan serta warna-warna mewah seperti emas dan putih. Jadi, furnitur yang digunakan memiliki ukiran rumit dan banyak lekukan. Bisa dilihat pada gambar di samping. Nah, selanjutnya ada video 3D desain interior. Akan Bapak tampilkan videonya. Nah, videonya seperti ini. Bapak ambil sumbernya dari YouTube. Silahkan ditonton terlebih dahulu ya. Setelah mendengar dari apa yang Bapak presentasikan tadi dan melihat video tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bapak berikan kesempatan. Apakah tidak ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Baik, Bapak anggap sudah jelas kalau tidak ada yang bertanya. Nah, selanjutnya akan Bapak berikan tugas kelompok. Buatlah sebuah desain 3D interior ruang tamu dan jelaskan mengenai desain yang dipilih. Untuk kelompoknya, apakah mau Bapak yang milih atau kalian saja? Baik, untuk pembagian kelompok Bapak serahkan pada kalian. Dan untuk jadwalnya, Bapak berikan waktu 1 minggu. Jadi bisa dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya. Baik, apa ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Baiklah. Sekian, terima kasih presentasi Bapak pada hari ini. Cukup untuk hari ini. Baiklah, sebelum Bapak tutup pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai, Bapak akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.